Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Sukamdani, mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Negeri Semarang dalam bidang studi teknik jaringan komputer dan telekomunikasi gelombang 1 angkatan 2 dengan NIM 23980111981. Kali ini saya akan mempraktekkan video praktik mengajar uji kinerja di SMK Bakti Praja Diurna tempat saya mengajar. Berikut adalah video pembelajaran praktik mengajar saya di SMK Bakti Praja Diurna dengan materi router di kelas 10 TJKT 1 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat semua. Tidak kurang satu apapun karena hari ini nanti kita akan melaksanakan proses pembelajaran dengan materi yang baru dari kemarin yang sudah kita pelajari. Kita masuk ke materi yang berikut ini nanti. Untuk materinya itu orientasi dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Ya. Sebelumnya kita berdoa dulu sebelum melaksanakan pembelajaran. Untuk ketua kelasnya silakan untuk menyiapkan. Silakan. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya saya absensi dulu ya untuk kehadiran hari ini. Nanti silakan tunjuk jari untuk nama yang saya panggil. Yang pertama Ade Ririn, ada. Adelia Putri, hadir. Ayu Dian, Baeti Atiko, Cika, Diva, Dini, Elke, Reva, Rodiana, Santi, Zafika, Wafik. Oke, hadir semua ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita cek dulu kerapiannya ya. Untuk kerapiannya silakan berdiri semua, dan untuk kerapian cek. Oke, silakan berdiri semua. Cek kerapiannya, kursi, meja, pakaian dirapikan. Oke, kalau sudah, silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, kita langsung masuk saja ke materi utama kita di hari ini yang berjudul orientasi dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, bidang jaringan komputer dan telekomunikasi. Dengan materi inti yang akan kita pelajari adalah router. Ya, oke, lanjut. Untuk capaian pembelajarannya yang pertama adalah pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami peralatan atau teknologi di bidang jaringan komputer dan telekomunikasi, antara lain yaitu router. Ya. Yang pertama, untuk model pembelajarannya kita menggunakan model problem based learning. Berikutnya, metode pembelajaran yang kita gunakan itu menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Jadi nanti pada saat pelaksananya nanti saya bikin kalian menjadi kelompok-kelompok yang nanti akan diadakan diskusi membahas mengenai permasalahan yang terjadi atau permasalahan yang ada pada router. Ya, nanti kita kelompokkan. Untuk kelompoknya silakan dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 nanti saya kondisikan.
dalam satu kelompoknya itu ada 4 siswa, seperti itu ya. Lanjut. Dari tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama, melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat pertama mampu memahami orientasi dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi di bidang jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang kedua, peserta didik mampu memahami fungsi dari router. Ya, kita nanti belajar mengenai bagaimana kita mengkonfigurasi router, bagaimana cara kita menggunakan router, mengimplementasikan di lapangan, pemasangannya seperti apa dan seterusnya, nanti kita belajar. Ya. Yang ketiga, peserta didik mampu mengaplikasikan router dalam jaringan. Nanti pemasangannya gimana, Pak? Ya kan, cara penggunaannya gimana? Nanti kita belajar juga di pertemuan hari ini. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama, saya adakan 2 pertanyaan pemantik nih, ya, untuk kalian. Yang pertama, apa yang kalian ketahui mengenai peralatan jaringan komputer? Ayo, silakan, siapa yang bisa jawab? Silakan berdiri. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, perangkat jaringan komputer adalah perangkat elektronik yang perlu untuk komunikasi dan interaksi antar perangkat di jaringan komputer secara khusus, secara memediasi transmisi data dalam jaringan komputer. Oke, itu ya. Terus berikutnya kita masuk pertanyaan yang kedua. Coba sebutkan beberapa contoh perangkat keras jaringan komputer yang kalian ketahui. Silakan. Yang kedua, oke, silakan. Perangkat keras yang saya ketahui contohnya adalah modem, switch, router, LAN card, and break. Oke, terima kasih. Dari beberapa materi tadi atau beberapa jawaban yang sudah dikatakan oleh teman kalian, benar saja untuk perangkat keras komputer itu ada banyak, ya. Ada yang namanya modem, ada yang namanya switch, ada yang namanya router, terus ada juga yang namanya LAN card dan sebagainya. Nah, kita nanti fokuskan pada satu alat dari beberapa alat yang tadi sudah disebutkan oleh teman kalian. Yang kita fokuskan nanti yaitu untuk mengenai router, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke materi utama mengenai router ya. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam mengenai router, ada satu pertanyaan mengenai apa itu router. Ada yang tahu? Mau menjawab? Oke, silakan. Router adalah perangkat Jarcom yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Router dapat menemukan jalur terbaik karena memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan. Oke, seperti itu ya. Terima kasih atas jawabannya. Jadi yang namanya router itu dia membuat sebuah jalur pada jaringan komputer. Dia nanti paket A melewati jalur B dan seterusnya, akhirnya dia sampai ke jalur yang dituju oleh si pengirim tersebut. Seperti itu ya. Lanjut. Pengertian router adalah perangkat yang berfungsi untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet ke perangkat lain melalui proses routing. Proses routing sendiri merupakan proses meneruskan paket jaringan satu dengan yang lainnya. Jadi intinya adalah dia nanti dari beberapa port yang ada di sini, dia mempunyai fungsi masing-masing, ya. Dia punya fungsi masing-masing. Nanti dia memberikan sebuah akses atau mengelola jalur kemana paket A akan dikirim, ya kan? Seperti itu. Lanjut. Dalam arti lain, router mengelola lalu lintas antar jaringan dengan meneruskan paket data ke alamat IP yang dituju. Yang nantinya router memungkinkan beberapa perangkat untuk menggunakan koneksi internet yang sama. Jadi nanti pada saat perangkat yang kalian gunakan itu sudah terhubung ke dalam jaringan atau dalam router ini, nanti kita bisa menggunakan satu akses internet yang bisa digunakan untuk beberapa perangkat yang lain. Jadi misalkan dalam satu ruangan tersebut kalian akan membuat sebuah jaringan lokal, misalkan mempunyai satu ISP atau Internet Service Provider atau akses internet. Nanti tinggal dimasukkan satu kabel untuk akses internetnya, berikutnya untuk port berikutnya dia digunakan untuk perangkat yang akan dihubungkan, ya. Nah, nanti dari router sendiri dia membuat sebuah penjaluran, ya, lalu lintas jaringan nanti yang akan kalian gunakan tadi untuk
dalam ruangan tersebut, nanti yang atur ini adalah router. Ya, dari 30 komputer misalkan kita bisa mengelola manajemen dari jaringan yang kita buat tadi, seperti itu. Lanjut. Apa fungsi dari router? Yang pertama, router memiliki dua fungsi utama, ya. Yang memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah mengelola lalu lintas antar jaringan, dan yang kedua adalah membagikan koneksi internet ke beberapa perangkat lain, ya. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu mengelola lalu lintas antar jaringan. Jadi kalau misalkan nanti kalian mau membagi jaringan sama rata dari ISP yang sudah kalian tentukan, nanti bisa menggunakan router, ya. Kalian tentukan jaringannya. Terus yang kedua itu membagikan koneksi internet ke beberapa perangkat lain. Jadi nanti dari ISP satu kabel masuk ke port 1 misalkan, ya. Nanti berikutnya di port kedua ditransmisikan ke switch, ya. Dari switch nanti baru dipecah ke jaringan ke komputer-komputer yang ada dalam ruangan tersebut. Itu untuk yang fungsi kedua, yaitu membagikan koneksi internet ke beberapa perangkat lain. Yang gunanya nanti berarti dia untuk 30 komputer tadi dalam satu ruangan, dia nanti bisa akses internet semua, seperti itu. Lanjut. Kita masuk ke cara kerja dari router, ya. Router bekerja dengan mengarahkan jaringan data menggunakan routing table untuk menentukan jalur mana saja yang akan dilalui sebuah paket data untuk mencapai tujuannya. Jadi dia ini mengarahkan, nanti dia lewatnya jalur yang mana, ya kan? Terus biar nanti pada saat kita mentransmisikan data tidak terjadi yang namanya error atau mungkin delay, ya, waktu tidak sesuai. Biasanya kita kirim file, misalkan dia agak lama aksesnya dan sebagainya, nanti dia yang menjalurkan. Oke, lanjut. Untuk contoh topologinya dari penggunaan sebuah router, kurang lebihnya seperti ini, ya. Bisa kalian lihat untuk penggunaan router dalam sebuah topologi ini digambarkan ada di bagian sebelah sini. Dia dari komputer A akan mentransmisikan data ke komputer B, ya. Maka router itu membuat sebuah penjaluran atau routing table. Dia mau lewatnya kemana nih? Ya kan, mau lewat sini dulu atau lewat sini dulu, seperti itu. Paket data dari komputer A akan melalui beberapa jaringan untuk sampai ke komputer B. Intinya, ketika router mendapat paket, perangkat ini akan langsung mengecek tujuan akhirnya, ya. Kemudian, router akan menentukan jalur terbaik menuju tujuan tersebut untuk menghasilkan koneksi yang cepat. Jadi, jalur mana yang lebih cepat nanti dia yang akan menentukan. Ya, misalkan menurut dari sistem dia lebih cepat melalui jalur atas, misalkan network 1, network 2, network 5 dan seterusnya, ya. Jadi maka dia melewatannya lewat sini, ya. Seperti itu kurang lebihnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas, ya? Jelas. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut. Kita masuk ke jenis-jenis dari router. Jadi yang seperti yang kita ketahui, yang namanya router itu ternyata banyak jenisnya, ya. Yang pertama ada router wireless, ini yang tadi sudah saya tunjukkan, yang namanya router wireless. Dia ada antenanya seperti ini sebagai pemancar sinyal wireless yang nanti akan kita gunakan untuk mengkoneksikan antara perangkat satu dan perangkat berikutnya, atau dari perangkat yang akan digunakan ke dalam router ini. Makanya medianya wireless. Berikutnya ada yang namanya router wired atau router yang menggunakan media kabel pada saat kita akan mengkoneksikan ke perangkat yang lain. Ini contohnya ini, ya. Dia menggunakan media kabel. Tuh, gambarnya seperti ini. Terus ada yang namanya edge router, ya. Yang terakhir ada yang namanya core router, ya. Dari beberapa jenis ini kita fokus ke router wired atau yang menggunakan media kabel pada saat kita akan mengkoneksikannya, ya. Oke, lanjut. Ini penjelasan dari 4 perangkat yang tadi sudah kita bahas. Ada router wireless, router wired, router core, terus edge router. Yang pertama ada router wireless. Wireless router adalah jenis router
router yang menawarkan konektivitas WiFi, ya, atau nirkabel ke perangkat pengguna. Jenis ini menggunakan kabel Ethernet agar terhubung ke modem, lalu mendistribusikan sinyal dengan mengubah paket data dari kode biner menjadi sinyal radio. Ya, jadi untuk menghubungkannya dengan perangkat yang lain, ini tidak perlu kalian pasang kabel di bagian belakang ini. Portnya kita nggak usah pakai. Ya, kita tinggal mengkoneksikannya melalui media. Kalau di handphone kalian menggunakan fitur WiFi ya, nanti koneksikan ke sini, nanti dia bisa terhubung. Lanjut untuk router web, yaitu router kabel menggunakan kabel Ethernet untuk terhubung ke modem. Namun router jenis ini memerlukan kabel terpisah untuk menghubungkan beberapa perangkat ke jaringan yang terhubung dengan modem. Jadi untuk jenis yang router kabel, dia membutuhkan kabel, satu kabel Ethernet. Yang biasa kita gunakan itu nanti kita bisa menggunakan kabel dengan tipe strike atau cross untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Masih ingat? Menggunakan strike. Ya, jadi nanti kita menggunakan kabel strike untuk menghubungkan perangkat ini dengan perangkat yang lain. Ya. Lanjut, ada yang namanya router. Jenis ini biasanya digunakan oleh perusahaan dengan volume pengiriman paket data yang tinggi. Router beroperasi pada inti jaringan dan tidak berkomunikasi dengan jaringan eksternal. Jadi biasanya pada perusahaan-perusahaan besar dia menggunakan router jenis router, ya. Dia mengirimkan paket data yang besar. Dan berikutnya untuk router sendiri itu tidak terhubung dengan router di luar dari jangkauan atau di luar dari jaringan yang ada di perusahaan tersebut. Jadi dia sifatnya hanya internal, hanya berada dalam satu perusahaan tersebut. Terus yang terakhir ada edge router. Jenis router ini bertugas berkomunikasi dengan router inti dan jaringan eksternal. Sesuai namanya, edge atau ujung, router berada di tepi jaringan dan menggunakan BGP, Border Gateway Protocol, untuk mengirim dan menerima data dari LAN dan WAN yang berada di luar jaringan. Ini pengertian dari edge router. Lanjut. Untuk materi mengenai router tidak banyak. Nanti kita lebih mendalami lagi mengenai materi router pada saat nanti kalian laksanakan diskusi. Seperti itu ya. Oke, dari materi mengenai router tadi ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Ada ya, bisa dipahami ya? Oke. Oke, lanjut ya. Berikutnya kita akan adakan diskusi. Untuk diskusinya nanti kita bikin kelompok yang di dalamnya dalam satu kelompok tersebut ada 4 siswa. Dan berikutnya nanti silakan kalian boleh akses menggunakan handphone kalian untuk mencari informasi yang nantinya akan kalian gunakan untuk bahan diskusi, ya. Dan juga nanti saya akan memberikan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nanti silakan kalian diskusikan dan hasil diskusinya kalian tuliskan dalam LKPD yang ada. Seperti itu ya. Oke, saya bagikan dulu untuk kelompoknya. Yang pertama, kelompok pertama di sebelah sini. Berikutnya kelompok 2 di sebelah sini. Berikutnya kelompok 3 di sebelah sini. Bisa ya? Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Paham ya? Oke, berikutnya kita masuk ke kelompok 4. Ini ada kelompok 4 di bagian sini. 4. Ini kelompok 5, 4 orang. Terus berikutnya masuk ke kelompok 6 atau kelompok yang terakhir, 4 orang. Paham ya? Oke, silakan kalian membentuk kelompok. Langsung balik kanan. Oke ya, untuk kelompoknya sudah terbentuk. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Oke, selanjutnya saya akan bagikan untuk LKPD-nya. Tarik ke belakang.
Terus di belakang. Sudah dapat semua ya? Dari setiap kelompok. Oke, berikutnya silakan kalian persiapkan handphone kalian untuk mencari informasi. Satu kelompok ada satu handphone, silakan. Ayo, mau pakai handphonenya siapa? Silakan. Yang ada kuotanya ya, untuk akses ke internet. Kelompok satu, handphonenya ada, siap. Kelompok dua, oke, sudah ada. Kelompok tiga, siap ya. Terus kelompok empat, siap. Kelompok lima, siap ya, ada ya. Kelompok 6 yang terakhir ada. Oke, berikutnya saya jelaskan dulu mengenai LKPD yang nanti akan kalian kerjakan. Yang pertama bisa kalian lihat di bagian kiri atas itu ada kolom nama. Kolom nama silakan nanti kalian tuliskan nama kelompok kalian, namanya siapa aja dari 4 orang tersebut. Terus berikutnya di bagian sebelah kanan atas itu ada kolom kelas. Silakan kalian tuliskan kelas kalian. Terus kita masuk ke bagian bawahnya itu ada tulisan router WIR, ada ya? Oke, di situ juga disertakan gambar mengenai router WIR. Itu materi atau perangkat yang nanti kalian diskusikan. Yang pertama dari gambar di atas jelaskan fungsi dari masing-masing port yang ada pada router tersebut. Ya, jadi silakan nanti kalian cari informasi fungsi dari masing-masing port yang nanti untuk alat peraganya nanti saya bagikan untuk per kelompok itu satu perangkat ya. Yang kedua, dari materi mengenai router, carilah fitur apa saja yang terdapat pada router WIR di atas. Jadi fitur-fitur yang ada pada perangkat yang nanti akan kalian diskusikan itu mempunyai banyak fitur. Silakan nanti kalian cari informasinya, fitur apa saja sih yang terdapat pada router WIR. Seperti itu ya. Lanjut. Router WIR. Router kabel menggunakan kabel Ethernet untuk terhubung ke modem. Namun router jenis ini memerlukan kabel terpisah untuk menghubungkan beberapa perangkat ke jaringan yang terhubung ke modem. Nah, pertanyaannya, bagaimana prinsip dan cara kerja dari router WIR? Ya, nanti silakan kalian diskusikan dalam kelompok kalian mengenai bagaimana prinsip dan cara kerja dari router WIR. Seperti itu ya. Oke, saya bagikan untuk perangkatnya. Oke, bisa ke belakang. Oke, ke belakang. Oke ya, dipastikan semua kelompok sudah mendapat alat peraga yang nanti akan kalian diskusikan. Kelompok 1 sudah ada perangkatnya ya. Kelompok 2 sudah ada, kelompok 3 ada perangkatnya, kelompok 4 sudah ada, kelompok 5 ada, kelompok 6 ada. Oke ya, lanjut silakan kalian akses internet. Ya, kalian diskusikan mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD. Ya, jangan lupa jawabannya atau hasil diskusinya kalian tuliskan. Seperti itu ya. Oke, silakan dikerjakan. Ada masalah pada saat mencari informasi? Masih aman ya? Ada semua ya? Oke, nanti silakan kalian perhatikan itu untuk perangkatnya. Kalian cari fiturnya apa saja, terus port yang digunakan di bagian belakangnya itu untuk apa saja, kalian diskusikan, silakan. Oke, berikutnya bisa diperhatikan ya untuk kelompok 4, 5, dan 6. Kelompok 4, 5, dan 6 silakan kalian perhatikan dulu di bagian belakang dari router itu ada beberapa port ya. Itu di belakang sudah ada keterangannya itu penggunanya. Ya, jalur 1 itu untuk apa, jalur kedua untuk apa, ketiga untuk apa, itu ada semua. Ada ya. Ini bagian bawahnya. Bagian bawah di atas itu ada keterangannya. Ya, ada keterangannya. Bisa dilihat ya. Nah, ini
apa, untuk jalur apa, ini untuk apa, ini untuk apa, tidak pernah semua. Ya. Buat ini, silakan kalian diskusikan. Ya. Dan ada beberapa tombol juga ya. Ada tombol untuk riset, ada tombol untuk BSP, BPS, dan satu lagi untuk power atau kabel untuk sumber daya listriknya. Seperti itu. Oke, dilanjutkan untuk diskusinya. Jika nanti ada pertanyaan mengenai permasalahan yang belum terpecahkan, silakan tanya ya, ditanyakan. Seperti itu. Oke, baik ya. Untuk diskusinya beberapa sudah kelompok atau mungkin beberapa kelompok sudah selesai atau mungkin semua kelompok sudah selesai. Berikutnya silakan kalian presentasikan dari hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Oke, untuk yang pertama dari kelompok 1 ya, dari kelompok 1 silakan untuk presentasi maju ke depan. Silakan. Oke, sini. Ya. Oke. Oke, silakan dipresentasikan. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Noviana dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Fariska Nira Sifatu dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Delia Putri dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Ayu Dwi Praktiti dari kelompok 1. Hasil diskusi kami. Cara kerja router adalah dengan menghubungkan beberapa jenis perangkat elektronik sekaligus dengan jaringan internet. Oke, dari hasil diskusi dari kelompok 1, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke. Kalau cukup silakan untuk kelompok 1 ditutup untuk presentasinya, untuk kita lanjut ke kelompok berikutnya untuk berpresentasi. Silakan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dari kelompok 4 dulu nih kita cek ya. Dari kelompok 1 tadi sudah, berikutnya kita ke kelompok 4 dulu. Silakan dari kelompok 4 mempresentasikan ya ke depan. Dari kelompok lain silakan didengarkan untuk hasil diskusinya. Nanti jika nanti ada yang mau ditanyakan silakan bisa ditanyakan seperti itu ya. Oke, langsung bisa dimulai. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Lestana Nafisa, saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Santi Diskusi dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Safika Najwa Alifah dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nurliman Kusmanini dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai router wireless. Jelaskan fungsi dari masing-masing port yang ada pada router tersebut. Bagaimana prinsip dari kerja router wireless? Cara kerja router adalah dengan menghubungkan beberapa jenis perangkat elektronik sekaligus dengan jaringan internet. Dari hasil diskusi kelompok 4, apa ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Cukup ya? Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas tidak ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 4 silakan untuk presentasinya ditutup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya kita masuk ke mengevaluasi dari hasil diskusi yang tadi kalian laksanakan. Jadi dari beberapa kelompok yang tadi sudah maju presentasi ke depan, yang sudah
mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Saya kira untuk permasalahannya sudah terpecahkan semua ya. Ya, dari beberapa yang presentasi juga sudah jelas memberikan semua pemecahan permasalahannya dan tidak ada yang ditanyakan seperti itu ya. Oke, lanjut kita masuk ke refleksi ya. Jadi dari beberapa tahap proses pembelajaran yang sudah kalian laksanakan dari diskusi, presentasi dan seterusnya, maka kita lakukan sebuah refleksi ya, yang nantinya akan menjadi sebuah evaluasi untuk kedepannya dalam proses pembelajarannya itu nanti apa sih yang perlu diperbaiki, apa yang harus nanti dilaksanakan untuk kedepannya dan seterusnya. Oke ya, untuk refleksinya ada beberapa pertanyaan mengenai proses pembelajaran hari ini ya. Oke, untuk refleksinya sudah saya sediakan 3 pertanyaan. Silakan dari kalian nanti bisa menyampaikan refleksinya seperti itu ya. Yang pertama, apakah pembelajaran yang dilakukan sudah baik? Silakan yang mau memberikan refleksinya. Saya Pak. Oke, silakan. Dari apa yang kami dapatkan dari pembelajaran hari ini, kami rasa pembelajaran hari ini lebih baik dari pembelajaran sebelumnya. Oke, jadi berdasarkan dari teman kalian untuk pembelajaran hari ini lebih baik ya daripada pembelajaran sebelumnya, karena untuk hari ini kita sudah menggunakan yang namanya PBL atau Problem Based Learning, yang dengan caranya pada saat kita dalam proses pembelajaran kita menggunakan caranya adalah berdiskusi atau bertanya jawab seperti itu ya. Oke, lanjut. Untuk yang kedua, apa yang diperoleh dari pembelajaran tentang router di hari ini? Silakan yang memberikan refleksinya. Saya Pak. Oke, silakan. Dalam pembelajaran mengenai router hari ini, saya mendapatkan banyak informasi mengenai router, terutama mengenai fungsi dan bagaimana cara menggunakan router. Oke, terima kasih untuk refleksinya. Jadi dari pembelajaran mengenai router di hari ini kalian tahu mengenai bagaimana caranya menggunakan router seperti itu ya. Yang ketiga ada pengalaman baru apa nih yang kalian dapatkan? Silakan yang memberikan refleksinya. Oke, silakan. Dengan belajar mengenai router, kita mendapatkan pengalaman baru mengenai bagaimana kita menggunakan perangkat jaringan komputer yang diantaranya adalah router. Oke, jadi dari proses pembelajaran yang kita laksanakan hari ini, yang kalian dapatkan tadi mengenai bagaimana cara menggunakan router, bagaimana implementasikan router dalam sebuah jaringan dan seterusnya, seperti itu ya. Oke, untuk proses pembelajaran hari ini berarti kita anggap sudah selesai, untuk permasalahan sudah terpecahkan semua. Berikutnya, untuk di pertemuan minggu depan kita masuk ke materi cara atau setting konfigurasi router ya. Untuk materinya seperti biasa, sebelumnya nanti saya share di grup kelas kalian seperti itu ya. Dan jangan lupa untuk hari ini ada beberapa post test yang kalian harus kerjakan. Untuk linknya nanti seperti biasa linknya kita share ke bagian melalui Classroom, dan juga bisa nanti saya kirim linknya melalui WhatsApp seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup untuk materinya untuk hari ini? Tidak ada ya. Oke, untuk menutup proses pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan. Untuk menutup pertemuan kita di hari ini, sebelum nanti kalian pulang ke rumah kalian masing-masing, lebih baik atau alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas menyiapkan. Siapa berdoa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
untuk hari ini. Oke, kata-kata hari ini adalah tetaplah semangat mengejar mimpi walau tidak ada yang menyemangatimu. Ya. Oke, silakan bisa pulang ya. Hati-hati. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Seperti itu.